Mari kita sama-sama berdiri, kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, slide bisa ditampilkan. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Iya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Silakan duduk kembali. Sesuai dengan tema sinodial GBI, yaitu di minggu ini, yaitu tentang keistimewaan Allah. Saudara, kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Kita harus berjuang untuk mengenal akan Allah. Amin. Sampai di sini coba sama-sama katakan kanan kiri, engkau harus berjuang untuk mengenal Allah. Saudara, kita harus berjuang untuk mengenal Allah. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Apa janji Tuhan? Kita seperti fajar, seperti air yang terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena memang kita tidak salah. Tugas kita berjuang untuk apa? Mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tetapi hari ini, di pagi hari ini kita belajar mengenal Allah, yaitu di dalam keistimewaan Allah. Saudara, berbicara tentang keistimewaan, yaitu kita berbicara sesuatu yang khusus, sesuatu yang khas, sesuatu yang berbeda daripada yang lain, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga dan sangat berharga. Itulah berbicara tentang keistimewaan. Dan pagi hari ini kita berbicara tentang keistimewaan Allah. Saudara, yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya apa? Kita mengenal Allah dari keistimewaannya. Apa keistimewaan Allah? Yang pertama kita pelajari keistimewaan Allah. Kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Sama-sama katakan, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Saudara, Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai jagat raya, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kita berada di dalam bumi yang kecil ini. Ketika kita melihat NASA, penerbangan luar angkasa, ketika mereka sampai ke luar angkasa, melihat bumi ini sangat kecil. Dan bumi ini begitu putar dengan cepat. Ingat baik-baik, kita berada di dalamnya, tetapi kita tidak merasakan apa-apa kan? Padahal bumi itu kan bola, berbentuk bola, dan dia terus berjalan berputar. Itulah salah satu keistimewaan Allah, amin, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi Allah sanggup untuk melakukan. Saudara, kenapa kita harus belajar tentang keistimewaan Allah? Supaya hidup kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin sampai di sini. Saudara, kita melihat bagaimana Allah mengatur jagat raya dengan luar biasa. Kalau tidak ada yang mengatur jagat raya, kita melihat ada 8 planet yang terus berputar mengelilingi matahari. Kalau tidak ada yang bisa mengatur, bayangkan saudara, kalau bumi bisa mendekat kepada matahari. Wow saudara, kalau kita masak air 10-15 menit, mendidih, air yang mendidih itu, ingat baik-baik, itu bisa berada di dalam suhu 100 derajat Celcius. Tapi kalau kita melihat, menurut penelitian NASA, ketika mereka meneliti bagaimana panasnya matahari, ingat suhunya 15 juta derajat Celcius. Bagaimana saudara, kalau kita masak air panas 100 derajat Celcius, kita siram di kaki kita, molopo orang Manado bilang, amin. Apalagi saudara, suhu yang berada di atas 15 juta derajat Celcius. Belum kita ada di dalam, baru jarak jauh saja sudah angus. Apalagi kita ada di dalam, sampai tulang-tulang lenyap saudara. Amin. Itulah kedaulatan Allah. Ingat baik-baik, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Ia mengatur jagat raya begitu luar biasa, begitu teratur saudara. Sehingga Allah mau supaya apa? Ketika kita mengenal keistimewaan Allah, supaya apa? Kehidupan kita boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan mau hidup kita bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa.
Poin yang kedua, kita pelajari tentang keistimewaan Allah. Ketika kita pelajari dalam firman Tuhan, maka kita dapati di dalamnya. Yang kedua, keistimewaan Allah, yaitu Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun, di situasi apapun, Ia hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Sama-sama katakan kanan kiri, Allah kita, Allahmu adalah Allah yang maha hadir. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan apa saja, ingat baik-baik, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Sehingga kita tidak salah di dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Kita selalu dilihat dari atas. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dilihat oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan mau betul-betul dalam waktu yang sama, tetapi di dalam tempat yang berbeda. Mungkin kita berdoa, mungkin kita memuji menyembah akan Tuhan, tapi di dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda-beda. Di desa-desa orang memuji Tuhan, di kota-kota orang menyembah Tuhan, bahkan di negara-negara lain orang menyembah Tuhan. Tapi di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Allah hadir ketika saudara memanggil Dia. Ada amin sampai di sini. Saudara, Tuhan mau betul-betul. Kalau kita bisa banyak, kalau mungkin kita pada saat ini kita katakan, Tuhan, kalau memang Engkau maha hadir, kenapa doa-doaku, kenapa Engkau tidak menjawab doa-doaku? Ingat baik-baik saudara, firman Tuhan katakan, mengapa kita tidak bisa merasakan akan kehadiran Tuhan? Kenapa? Karena ketika kita membuka hati, kita datang kepada Tuhan, kita memikirkan sesuatu hal yang sia-sia. Ada apa yang sampai di sini? Tuhan mau supaya kita jangan untuk memikirkan hal-hal yang sia-sia, supaya apa? Kita tetap merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Efesus 4 ayat 17, slide bisa ditampilkan, kita baca bersama-sama. Iya, demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pemikiran yang sia-sia. Saudara, kita dikatakan tidak mengenal Allah bukan cuma sekedar orang lain di luar sana yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita memikirkan hal-hal yang sia-sia, kita seperti orang yang tidak mengenal akan Allah. Amin. Tuhan mau apa? Supaya kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan. Kita memang gak bisa lihat seperti sekarang ini. Kita gak bisa lihat seperti saya melihat Pak Yugo, saya melihat saudara. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Allah itu, kita bisa merasakan. Asalkan kita mau meresponi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Pikiran kita harus kita memikirkan hal-hal yang baik. Kita memikirkan Allah saja, hati kita harus simpan Allah saja hadir di dalam hati kita. Sehingga apa? Walaupun kita tidak melihat Dia, tapi kita merasakan sukacita. Kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan kelepasan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana Obed-Edom ketika rumahnya, ia buka rumahnya, tabut perjanjian Allah, berbicara tentang kehadiran Allah. Ketika ia membuka rumahnya, untuk apa? Untuk kehadiran Allah di rumahnya. Maka firman Tuhan katakan, Obed-Edom seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kehadiran Allah benar-benar hidup di dalam kehidupan saudara, pasti hidupmu diberkati, pasti hidupmu mengalami perubahan. Kalau saudara tidak merasakan sukacita, berarti ketika saudara datang kepada Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Tuhan mau kehadiran kita membawa, kehadiran Allah dalam hidup saudara membawa perubahan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya apa? Supaya benar-benar kita merasakan bahwa Allah kita begitu dahsyat dan luar biasa. Sehingga apapun yang kita lakukan, ketika kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha hadir, maka kita melakukan segala sesuatu dengan begitu luar biasa. Kita harus hati-hati supaya apa? Kehidupan kita boleh menjadi terang buat banyak orang. Saudara, yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pelajari tentang keistimewaan Allah. Keistimewaan Allah yang ketiga kita dapati dalam firman Tuhan, yaitu Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi, di sorga maupun di jagat raya. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Sama-sama katakan, Allahmu adalah Allah yang maha tahu. Saudara, kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Tuhan mau apapun persoalan kita, kita harus berani terbuka di hadapan Tuhan. Jangan kita simpan ketika kita punya persoalan. Saudara, saya berikan kesaksian 2 minggu yang kemarin, saudara, di kampung di sana, di Jelolo ya.
Saya tidak sebut di kampung di mana, saya tidak sebut di desa di mana, tetapi seorang hamba Tuhan, dia melayani Tuhan, dia punya ada 8 anak. Dan ia adalah orang, kalau mau dipikir, kalau dilihat dengan kasat mata, dia ada orang yang luar biasa, yang kuat, yang kokoh. Tetapi ketika hatinya, ingat kita tidak bisa melihat bahwa kita kuat, kita hebat dengan kekuatan kita. Kita harus apa? Kita harus merendahkan diri. Kita harus betul-betul punya waktu untuk apa? Berhubungan dengan Tuhan. Kita harus punya waktu untuk curhat. Ingat, walaupun kita tidak percaya orang-orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, siapapun, tapi Tuhan mau kita belajar untuk terbuka curhat dengan Dia. Ada amin sampai di sini. Karena apa? Ia Allah yang Maha Tahu, yang mau menunggu kita kapan saja kita bisa datang kepada Dia. Ketika saudara dalam waktu ada persoalan, seorang ibu ini, dia langsung ambil minyak tanah, dia siram satu badan minyak tanah, lalu kemudian dia ambil kain, dia celup lagi di minyak tanah, lalu dia keliling semua dengan kain, lalu dia bakar dirinya. Sampai ke rumah sakit, terlambat dia sudah meninggal. Saudara, jangan kita melihat bahwa wow, kita sudah lama di dalam melayani Tuhan. Wow, kita sudah lama di dalam membaca firman Tuhan. Wow, kita sudah lama untuk mencari Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan mau, ingat kita punya waktu untuk curhat dengan Dia. Ada minta tangan buat Tuhan. Coba sama-sama katakan, engkau harus punya waktu curhat dengan Tuhan. Supaya kita tidak akan pernah merasa sendiri. Kita gak akan pernah merasa putus asa. Kita gak akan pernah merasa, Tuhan kayaknya hidup aku kayaknya cuma sendiri saja Tuhan. Kayaknya hidup aku begini-begini saja Tuhan. Ingat baik-baik, kita punya Tuhan. Tuhan selalu mau kapan saja kita harus buka hati. Supaya apa? Supaya seluruh apapun yang ada di isi hati kita, yang ada di dalam pikiran kita, kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena apa? Ia adalah Allah yang hidup, yang sanggup membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Haleluya. Saudara, biarlah kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kita melihat kenapa Allah mau supaya murid-muridnya mengetahui bahwa Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita buka dalam Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Di sini Allah mau supaya apa? Murid-murid tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita buka Yohanes 11 ayat 14 sampai 15. Iya, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lanjut. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kalau melihat jarak Yesus dengan Lazarus itu kurang lebih 25 mil jauhnya. Tetapi saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah mati. Yesus terus terang katakan. Tetapi Yesus katakan yang kedua, aku bersyukur karena aku tidak ada di sana, supaya berita ini aku terlebih dahulu tahu, supaya engkau tahu, supaya engkau bisa tahu bahwa aku adalah Allah yang Maha Tahu. Ada amin sampai di sini. Tuhan mau supaya apa? Supaya murid-murid tahu, supaya ketika ada persoalan, supaya ketika ada masalah apapun, mereka berani untuk curhat kepada Tuhan. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi setidaknya mereka ada punya hati, membuka hati untuk apa? Untuk terbuka kepada Bapa yang selalu bersama-sama dengan mereka. Supaya ketika Bapa meninggalkan mereka, Yesus balik ke surga, mereka benar-benar tahu siapa Bapa yang bisa dipercaya, supaya melalui kehidupan mereka, apapun isi hati mereka, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan ada solusi, di dalam Tuhan ada hikmat untuk menyelesaikan persoalan saudara dan saya. Apalagi anak-anak muda, ingat baik-baik, saudara harus punya waktu banyak bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Hidupmu masa depan gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Terakhir ada dua kehidupan manusia. Apakah kita mau kejar yang pertama? Firman Tuhan katakan kalau sudah 60 ke atas, 70 ke atas, sudah dalam penderitaan. Tetapi ada satu hal lagi, ketika kita sungguh-sungguh dari masa muda kita sudah melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan makin tua engkau makin bijaksana. Amin. Haleluya. Engkau mau makin tua makin sakit-sakit atau makin tua makin bijaksana?
berarti engkau harus mengejar kebenaran. Sehingga hidupmu, engkau bukan hanya mengejar saja karirmu, tapi ketika engkau mengejar menomorsatukan Tuhan dari segalanya, maka bonus semua apapun yang engkau mau, Tuhan akan percayakan. Karena ketika Tuhan yang mempromosikan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup jalan bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita belajar tentang keistimewaan Allah. Supaya apa? Supaya kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Yang pertama, keistimewaan Allah apa? Allah adalah Maha Kuasa. Yang kedua, keistimewaan Allah yaitu apa? Allah adalah Allah yang Maha Hadir. Dan yang ketiga, keistimewaan Allah apa? Yaitu Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di surga. Mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita.